Makanya sekarang orang tuh prefer ya kalau nggak transportasi umum, ada bahkan yang lari dari Bogor. Pernah nggak lo lihat videonya? Lari. Ada lari. bapak-bapak. Iya kan, bapak-bapak dia lari dari Bogor ke kantor. Terus nyampe kantor dia mandi, baru dia kerja. Pulangnya gue rasa sih pakai kereta ya Nan, nggak mungkin ya dia lari lagi ya. Cuman at least dia ada lah bergerak lari dari Bogor nyampe ke Jakartanya. Entah dia lakuin berapa minggu sekali ya Nan ya, nggak mungkin tiap hari tapi kan. Enggak tiap hari. Warga Australia yang pilih, udah deh gue nggak usah pakai mobil pribadi lagi, gue akan beralih ke sepeda sebagai transportasi harian. Nah jadi fenomena yang di Australia ini tuh muncul karena keinginan kuat untuk menekan pengeluaran rumah tangga yang semakin membengkak. Berdasarkan survei Climate Council of Australia, tekanan ekonomi itu sudah mencapai titik 71% masyarakat aktif cari cara memangkas biaya transportasi mereka, termasuk mobil yang selama ini tuh dianggap sebagai kebutuhan primer. Nah sekarang mulai dipandang sebagai beban finansial yang berat banget. Nah rata-rata satu keluarga bisa ngabisin $459 Australia atau sekitar 4,7 juta per minggu aja cuma buat keperluan transportasi. Lo bayangin global people. Makin sini ya gue ngelihat harga online, harga ini, harga itu tuh semakin naik gitu global people ya. Meskipun BBM gak ada kenaikan, tapi yang lain-lain kan berasa gitu ya. Makanya gue jadi kepikiran, apa gue jadiin ya beli sepeda ya. Waktu itu kan gue bilang ya Nan, gue pengen beli sepeda ya. Iya. Gue pengen sepedaan dari Sawangan sampai Jakarta Pusat global people. Kenapa pada ketawa? Namanya atlet mah bebas bos. Hari ini lagi olahraga banget ya. Karena sebenarnya hari ini tuh gue udah ada niatan buat bangun pagi dan jogging. Tapi sebenarnya bukan salah gue banget, karena sebenarnya tadi malam tuh sempat ada perdebatan antara gue dan pasangan gue Nan. Kenapa tuh? Jadi kan pasangan gue tuh udah lama banget gak olahraga. Gue tuh maksudnya biar ya kita hidup sehat, nggak begadang dan lalalala. Gue udah set alarm gue jam 5.15 supaya bisa prepare dulu segala macam, 5:30 baru kita jalan. Terus tiba-tiba dia kayak ngomong gini, kamu tega sama aku tidurnya kurang. Nah akhirnya gue ke-trigger deh. Ya udah deh nanti lagi. Tapi kan setengahnya gue udah niat ada di hari ini. Meskipun pas alarm nyala gue tidur lagi. Karena ya gimana. Kalau nggak suruh nonton YouTube Dokter Tita. Oh nggak bisa karena dia pasangan gue kan MU. Oh jangan ngomongin Liverpool nggak enak ya, udah ya. Nggak enak, nggak enak. Yes Global People, this is Global Afternoon Show bareng Laras Tahira. Di hari Senin tanggal 6 April, Depok tadi mau hujan gak jadi. Terus tiba-tiba hujan gerimis, terus terang lagi. Lo tadi gimana Nan pas berangkat? Siang sih gua. Oh aman. Aman. Kalau siang tuh masih panas gitu ya. Makin sini ya gue ngelihat harga online, harga ini, harga itu tuh semakin naik gitu global people ya. Meskipun BBM gak ada kenaikan, tapi yang lain-lain kan berasa gitu ya. Makanya gue jadi kepikiran, apa gue jadiin ya beli sepeda ya. Waktu itu kan gue bilang ya Nan, gue pengen beli sepeda ya. Iya. Gue pengen sepedaan dari Sawangan sampai Jakarta Pusat global people. Kenapa pada ketawa? Namanya atlet mah bebas bos. Siap. Ya enggak dong, gue pengen beli sepeda lipat. Terus gue naik kereta nyampe sini. Nah gue kan kalau kita ke iNews Tower kan gak dekat ya, tinggal nyebrang ya. Nah dekat. nanti gue muter dulu tuh ke Sleepy dulu. Biar berasa sepedaannya gitu global people. Tapi memang selain sehat, lo bisa hemat biaya juga kan kalau pakai sepeda kemana-mana. Kayak gak perlu isi bensin, gak perlu nge-charge listriknya dan segala macam. Sekarang warga Australia aja mulai meninggalkan mobil dan mereka tuh beralih ke sepeda demi menghemat biaya. Orang bule loh global people. Karena di tengah tekanan inflasi dan melonjaknya biaya hidup, makanya banyak banget tuh warga Australia yang pilih, udah deh gue nggak usah pakai mobil pribadi lagi, gue akan beralih ke sepeda sebagai transportasi harian. Nah jadi fenomena yang di Australia ini tuh muncul karena keinginan kuat untuk menekan pengeluaran rumah tangga yang semakin membengkak. Berdasarkan survei Climate Council of Australia, tekanan ekonomi itu sudah mencapai titik 71% masyarakat aktif cari cara memangkas biaya transportasi mereka, termasuk mobil yang selama ini tuh dianggap sebagai kebutuhan primer. Nah sekarang mulai dipandang sebagai beban finansial yang berat banget. Nah rata-rata satu keluarga bisa ngabisin $459 Australia atau sekitar 4,7 juta per minggu aja
cuma buat keperluan transportasi. Lo bayangin Global People. Angkanya mencakup pengeluaran untuk cicilan kendaraan, bahan bakar kendaraan, dan biaya operasional harian. Kayak mungkin tol dan parkir mungkin ya. Nah, ketimpangan antara pendapatan dan biaya transportasi jadi alasan utama peralihan ini Global People. Di wilayah perkotaan besar bahkan rumah tangga rata-rata harus mengalokasikan sekitar 17% dari total pendapatan mereka cuma buat mobilitas aja. Berasa ya? Ya yang tinggal di kota juga pasti berasa. Kalau pembagian gajinya itu ada ke bagian transportasinya aja, terutama buat kamu yang bawa kendaraan. Apalagi yang bawa kendaraan 2.500 cc ke atas tuh berasa banget pasti ya, alias gue boros banget. Makanya sekarang orang tuh prefer ya kalau nggak transportasi umum, ada bahkan yang lari dari Bogor. Pernah kalau lihat videonya? Ada lari. Bapak-bapak. Iya kan, bapak-bapak dia lari dari Bogor ke kantor. Terus nyampe kantor dia mandi, baru dia kerja. Pulangnya gue rasa sih pakai kereta ya Nan, nggak mungkin ya dia lari lagi ya. Cuman at least dia ada lah bergerak lari dari Bogor nyampe ke Jakartanya. Entah dia lakuin berapa minggu sekali ya Nan ya, nggak mungkin tiap hari tapi kan? Enggak tiap hari. Iya, cuman ngomong-ngomong lari ya, kemarin tuh gue sempat kepikiran mau mulai buat jogging, nggak nyampe lari. Gue kalau jalan kaki gue suka tuh kardio kalau lagi di gym gitu. Gue kardio 15 menit sebelum dan setelah olahraga. Cuman larinya itu nih, akhirnya gue termotivasi sama temen gue yang dulunya tuh benci banget lari. Terus tiba-tiba sekarang dia jadi kayak rajin banget. Padahal dia tuh punya asma. Dia bilang, gue punya asma, tapi akhirnya sekarang gue jadi rajin lari. Nah akhirnya gue termotivasi lah supaya bisa ikutan lari di ini, di Jepang. Lari maraton. Maraton. Kalau belum nyampe maraton dulu juga nggak apa-apa. Diundang di maraton gitu ya. Tapi kalau olahraga emang sampai sekarang agak susah mungkin ya untuk sampai ke tahap maraton. Kalau gue bahkan lari lari yang kayak terus-terusan setiap hari gitu kan, yang rajin banget juga gue belum tentu. Tapi kalau yang sempat rutin gue lakuin itu cuma nge-gym doang, karena menurut gue ya nggak perlu takut kepanasan, nggak perlu takut kehujanan, terus nggak perlu takut debu. Udah gitu mau olahraga kapan aja juga bisa. Mana sekarang di Jakarta dan sekitarnya juga udah banyak banget tempat gym yang buka 24 jam, which kita juga bisa akhirnya nge-gym di jam berapa aja. Jadi I love gym so much. Cuman BT-nya kenapa sih semua tempat gym tuh nggak ada yang bisa bayarnya tuh per bulan? Kenapa harus langsung 3 bulan, 6 bulan, setahun? Yang ujung-ujungnya jatuh jadi mahal banget. Tolong ya para marketing gym dimanapun lo berada. Tapi itu sih gym sih olahraga yang sempat banget rutin gue lakuin Global People. Hari ini lagi olahraga banget ya, karena sebenarnya hari ini tuh gue udah ada niatan buat bangun pagi dan jogging. Tapi sebenarnya bukan salah gue banget, karena sebenarnya tadi malam tuh sempat ada perdebatan antara gue dan pasangan gue Nan. Kenapa tuh? Jadi kan pasangan gue nih udah lama banget nggak olahraga. Gue tuh maksudnya biar ya kita hidup sehat, nggak begadang dan lalalala. Gue udah set alarm gue jam 5.15 supaya bisa prepare dulu segala macam, 5:30 baru kita jalan. Terus tiba-tiba dia kayak ngomong gini, kamu tega sama aku tidurnya kurang. Nah akhirnya gue ke-trigger deh. Ya udah deh nanti lagi. Tapi kan seenggaknya gue udah niat ada di hari ini, meskipun pas alarm nyala gue tidur lagi. Karena ya gimana? Kok nggak suruh nonton YouTube Dokter Tita? Oh nggak bisa, karena dia pasangan gue kan MU. Oh jangan ngomongin Liverpool, nggak enak ya, udah ya, nggak enak.